Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Antika Putri Nur Aziza dengan NRP C1200283. Di sini aku akan membahas tentang skema latar belakang. Nah, apa sih skema itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, skema adalah bagan, rangka, kerangka, atau rancangan, dan sebagainya. Lalu, latar belakang adalah informasi yang diberikan dalam esai atau teks non-fiksi yang dibutuhkan pembaca untuk memahami keseluruhan tema teks atau poin yang ingin disampaikan oleh penulis. Latar belakang adalah bagian karya ilmiah yang berisi alasan mengapa masalah diangkat dalam karya ilmiah tersebut. Di dalam latar belakang dicantumkan argumentasi mengapa suatu topik tersebut dipilih. Nah, di sini ada skema latar belakang untuk penelitian. Yang pertama, kita bisa melakukan observasi dengan melihat di sekeliling kita atau melihat isu yang sedang hangat dibicarakan pada media sosial. Dengan begitu, kita bisa menemukan sebuah masalah yang nantinya bisa dijadikan sebagai landasan dilakukannya penelitian yang kita lakukan. Lalu, setelah menemukan masalah yang akan kita angkat sebagai topik penelitian, selanjutnya cari tahu masalah yang akan kita angkat, apakah memiliki dampak yang besar, kecil, ataupun sebagainya, sehingga menjadi penelitian yang sangat menarik bagi diri sendiri. Nah, yang ketiga itu analisis. Kita harus mencari tahu mengenai permasalahan tersebut. Apakah dengan mengangkat topik tersebut akan menemukan solusinya atau tidak? Maka, lebih baik melakukan analisis terlebih dahulu agar penelitian yang dilakukan bisa dengan mudah kita handle dan dikendalikan. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan, buatlah kesimpulan dari masalah yang sudah kita temukan. Tidak lupa untuk menuliskan hipotesisnya secara singkat dan jelas. Nah, ini merupakan paragraf pertama pada contoh latar belakang yang berjudul Solusi untuk Mengatasi Limbah. Lalu, yang ini adalah paragraf keduanya. Dan ini adalah paragraf ketiga atau paragraf terakhirnya. Jadi pada paragraf pertama tadi yaitu membahas objeknya, yaitu tentang limbah. Nah, di paragraf keduanya yaitu membahas masalah yang dipilih, yaitu tentang pencemaran lingkungan oleh limbah yang menyebabkan dampak kurang bagus bagi lingkungan. Dan pada paragraf ketiga atau paragraf terakhirnya yaitu membahas tentang solusi. Nah, bagaimana pemerintah itu harus melakukan penanganan terhadap limbah tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menulis latar belakang itu tidak harus selalu mengambil kalimat yang sulit dimengerti. Cukup dengan menuliskan masalah umum yang kita temui, lalu dikembangkan sehingga bisa menjadi penelitian. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung pembahasan skema latar belakang. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih kepada yang telah bersedia menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.